inti dari ceritanya adalah dia perjalanan mencari biji. Biji kopi. Aduh, gue berasa tidak pantas ngomongin sebuah podcast. Gue tuh tipikal yang harus terus nyobain eksperimentasi ke brand itu sampai akhirnya gue nemuin ini kayaknya soulnya deh. Karena gue sesuka itu sama brandnya, sama ceritanya. Wow. Kamu brand ambassadornya bukan sih ini? Bukan. Dapat kontrak juga belum. Hai, teman-teman Kode Marketing. Akhirnya ada episode kedua, Kak. Thanks God. Akhirnya episode pertama kita udah tayang di beberapa minggu lalu. Udah follow belum nih? Udah. Tapi nonton belum? Follow dulu, nonton belum? Belum. Baru cuplikannya aja. Oh, oke. Berarti spoilernya udah lihat tapi ya. Udah. Oh, itu kayaknya rame mulu ya. Luar biasa emang kekuatan Pendekar Kopi. Yes. Hai guys, ketemu lagi sama kita di Kode Marketing. Kali ini bakal datang lagi, nggak kalah spesial sama episode kedua, episode pertama. Boleh kenalan dulu, kita lagi kedatangan siapa nih hari ini? Halo semuanya, saya Rian, temennya Kak Winda. Temennya Kak Winda, ordal ya guys ya. Ordal. Masih ordal dulu. Masih ordal dulu, sekarang kalau udah gede beda ya. Oke. Jadi Kak Rian ini kesehariannya sibuknya ngapain Kak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu ya. Kalau nggak boleh gimana? Yaudah kita. Ya terima kasih semuanya, sampai jumpa di Kode Marketing berikutnya. Jadi lagi ngapain Kak? Sibuk ngapain Kak hari-harian? Kebanyakan sih lebih ke nulis script buat bikin konten ya. Tapi bukan untuk konten diri sendiri, melainkan buat berbagai macam brand di luar sana. Gitu. Wow, karena ada kata bermacam brand ya? Iya, karena memang kami fokusnya bikin script storytelling. Oke. Buat beragam brand, biar mereka itu punya nyawa dalam brandnya, punya cerita yang disampaikan. Gitu. Jago cerita nih Kak Rian. Semoga. Iya. Hari ini kita bakal bahas itu Kak? Boleh. Boleh ya. Hari ini kita bakal bahas mengupas habis terkait storytelling dan campaign di dunia bisnis. Tapi digital. dari POV brand ya? Dari POV brand. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, aku pengen tahu dong, terakhir nontonin drama apa yang lagi seru? Aduh, kalau drama nggak ada sih. Kalau drama nggak ada, series? Karena beneran nggak tertarik ya sama dunia drama. Kalaupun ada, palingan di Twitter tuh hampir setiap hari tentang politik selalu up. Dan kayaknya itu tidak cocok untuk dibahas di sini. Oke, kita skip dulu part yang politik ya. Iya. Kita coba ngebahas dulu apa yang lagi kamu tonton terakhir kali Kak Rian. Nggak tahu ya ini proper atau tidak untuk diobrolin di sini. Nggak apa-apa, kita Anas di sini, Anas ya? review. Oke. Jadi belakangan lagi nonton satu buah seri animasi baru atau anime namanya Dandadan. Apa Kak? Dandadan? Dandadan. Oke. Yeah, itu gimana tuh Kak? Ceritain dong. Dandadan itu. Dandadan itu iya. Premisnya cukup singkat, padat, dan bikin mengerut gitu ya. Gimana coba? Aku kepo. Oke. Itu adalah kisah tentang petualangan satu grup kecil gitu lah. Tapi sebenarnya utamanya ada satu tokoh utama namanya Okarun. Okay. Dia kehilangan testikelnya gara-gara dimakan sama jin gitu. Oke. Dalam bahasa yang lebih membumi tuh testikel apa sih Kak? Gue sudah pakai bahasa ilmiah ya. Biji. Iya. Kehilangan biji. Iya. Dimakan sama setan. Dimakan sama jin gitu. Itu Oke. Dan dia sepanjang episode bertualang untuk menemukan kembali bijinya. Sederhananya gitu. Sederhana tontonan kamu ya. Iya. Tapi dia di situ ada yang bikin seru adalah karena ada kekuatan-kekuatan menarik ya di dunianya. Dia jadi bisa berubah pakai kekuatan si jin. Jadi lebih jadi punya super power gitu. Tapi ya gitu deh. Inti dari ceritanya adalah dia perjalanan mencari biji. Biji kopi. Aduh, gue berasa tidak pantas ngomongin sebuah podcast. Guys, tapi apakah orang kreatif, terutama part storyteller gitu ya, butuh inspirasi dari drama-drama seperti itu? Soalnya kan tadi nggak suka nonton drama kan? Iya. Emang unik ya? In some way iya mungkin ya. Kebanyakan storyteller yang gue temuin kayaknya punya kebiasaan menikmati cerita yang mungkin jarang dinikmatin sama orang lain gitu. Mungkin unik lebih tepat kata-katanya. Unik ya.
Dan kebanyakan juga ya nama-namanya juga asing kita dengarnya gitu. Oke. Terus ya. Jadi inti dari mencari biji itu adalah kamu belajar bagaimana caranya menceritakan sesuatu dengan POV yang jauh lebih unik ya. Itu dipakai nggak akhirnya di kerjaan kakak selama ini? Kak? Oh menarik ya bridgingnya ya. Iya dong. Oke, menarik sekali bridgingnya. In some way kepake banget. Oke. Terlepas dari cerita yang tadi, ketika kita pengen masuk ke ranah storytelling khususnya buat bisnis, itu kita tuh mesti bisa ngebuat satu buah cerita yang memang uniquely jadi miliknya si brand itu. Oke. Dan dengan cerita yang tadi ya kita taruh atau kita buat satu buah brand, akhirnya si brand ini jadi lebih bisa dikenal dengan keunikannya sendiri, dan si brandnya ini jadi punya nyawa gitu. Jadi punya nyawa. Iya, karena kan kebanyakan brand sekarang mayoritas ya udah jualan aja ya, dan itu nggak salah. Karena pada akhirnya satu buah bisnis ya ada buat jualan, ada buat ngehasilin profit. Jadi selama hasilin profit aman. Tapi ada cara lain yang sebenarnya bisa jauh lebih dinikmati, either buat pemilik brandnya atau buat orang-orang yang ada di luar sana sebagai konsumennya. Dia jadi ngerasa terlibat secara emosional dengan brand tadi dengan adanya sebuah cerita. Gitu. Itu part dari storytelling. Storytelling. Menurut kalian kalau storytelling versus campaign itu beda nggak sih? Nggak beda sih ya. Maksudnya bukan nggak beda, tapi ini tuh sebenarnya saling terintegrasi satu sama lain. Bisa dibilang campaign itu adalah payungnya. Nah storytelling ya dia ada di bawah payung itu. Karena kan kalau misalnya kita di pemahaman kita secara umum sebagai marketer, campaign itu kan bisa dibilang adalah pesan yang mau kita komunikasikan lewat berbagai macam konten atau lewat berbagai macam rangkaian aktivitas yang bisa diukur pada akhirnya gitu. Nah storytelling adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan itu. Jadi nggak perlu dipisahin sebenarnya. Berarti itu saling bekerja sama dan berkolaborasi lah ya. Betul. Kalau dengan bahasa yang lebih rumitnya saling berkelindan. Apa tuh berkelindan? Storyteller emang beda ya wordingnya guys. Apa tuh berkelindan? Enggak. Gue sendiri juga kayaknya nggak paham tapi ada rasanya. Kayaknya berkelindan tuh nyambung deh. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Connected gitu ya? Connected ya. Oke, connected. Nah ngomong-ngomong soal storytelling sama campaign, menurut kalian di pasar market Indonesia gitu ya, yang setengahnya adalah nggak lulus pendidikan sekolah dasar bahkan dari datanya, gimana caranya untuk bisa fit in storytelling yang marketnya itu cocok di Indonesia? Kalau misalnya nanti kita sharing case yang mungkin kalian pernah hadapin. Oke. Kalau pendekatan lewat storytelling sendiri bukan untuk semua market sih. Bukan untuk semua market ya? Iya. Apalagi kalau misalnya B2B. B2B tuh ya buat apa storytelling? B2B tuh untung rugi hitungannya. Laba rugi ya, laporan laba rugi ya. Lebih ke modelnya sekian, dapat benefit banyak, oke diambil. Nggak ada tuh cerita-cerita, oh ini dibuat dari nggak perlu. Untuk B2B kayak gitu. Begitu juga untuk market yang BC. Market yang BC mungkin tidak akan perlu storytelling. Apa yang dibutuhkan menurut Kak Rian? Sama, mirip-mirip kayak B2B justru. Kalau misalnya di BC, kalau dari pengamatanku ya dan sepengetahuanku. Jadi mereka tuh lebih ngelihat ini harganya murah tapi mereka bisa dapat banyak dari sana. Kalau bahasanya tapi kalau dari kalian gimana? Benar kayak gitu nggak? Affordable ya? Iya, dari sisi harga affordable tapi ada benefit yang didapetin buat ya. Karena kan dari sisi ekonomi mungkin masih di tahap awal perjuangan, sehingga dia butuh selektif gitu ya untuk membeli segala sesuatunya. Beda sama yang mungkin ada di menengah sama menengah ke atas, dia sudah mulai merasakan manisnya uang. Kalau kata Mr. Krabs, uang adalah madu gitu kan. Nah akhirnya dia punya keleluasan lebih untuk bisa menikmati cerita-cerita yang disampaikan sama brand, dan itu jadi value tersendiri buat dia. Menurut kalian gimana? Bener kayak gitu nggak? Ini coba validasi sama Mas Tas satunya lagi. Kalau dari point of view aku, storytelling itu enggak semua produk kategori bisa diimplementasikan. Berarti ini lebih ke POV produknya. Kalau di industri, enggak semua industri membutuhkannya. Tapi in the end of the day, selama itu bisa kita ukur, direct impact, campaign ataupun storytellingnya langsung ke bisnis, itu worth it aja.
I see. Selama masih bisa kita calculate ya, ujung-ujungnya kan bisnis Okay. soal bagaimana mengkalkulasi investasi marketing apapun itu Iya. dalam bentuk yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada brand owner ataupun kepada perusahaan gitu. Menarik. Industri apa aja sih yang kira-kira cocok? Jadi kebalik ya guys. Kalau menurut aku balik lagi ke segmentasi market. Oke. Segmentasi market yang memang kalau dikasih storytelling bagus nih gitu. Misalnya gini deh, aku balik tanya ya sama Karian. Oke, biar nggak tukar perannya ya. Biar nggak tukar perannya. Kalau menurut Karian sendiri, misal let's say kita ngomongin produk kategori primary ya atau primer gitu, basic needs deh, beras, butuh nggak storytelling produknya? Tergantung. Berasnya ini masuk di kategori premium atau enggak? Kita ambil karena biasa storytelling orang-orangnya memang di segmen middle up ya, upper class. Oke. Dia mau nargetin upper class deh. Oke. Possible nggak? Kalau upper class masih ada kemungkinan, tapi tergantung lagi. Dia itu termasuk ke kategori early adopters atau late majority. Nah, itu dua hal yang berbeda juga. Biasanya yang masuk lewat storytelling itu lebih ke orang-orang yang tipikal early adopters. Dia tuh pengen nyobain sesuatu yang baru. Dia pengen bisa engage sama brand dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya late majority, mungkin kayak Kak Winda atau kayak Mas Farhan kemarin kita sempat ngobrol, ya mungkin nggak akan terlalu peduli sama storytelling. Dia cuma peduli sama produknya secara objektif. Oh, ini bermanfaat buat gue, ya udah gue beli. Meskipun dia berasal dari menengah atau menengah ke atas, kayak gitu. Oke, berarti ada kata early adapters di situ. Berarti apakah storytelling sama campaign ini sebenarnya akan sangat efektif untuk produk mengakuisisi user baru saja kah? Bisa dibilang seperti itu. Namun bukan berarti saja ya. Bisa jadi juga dia orang yang memang tipikal early adapters. Oke. Dia bukan orang yang baru dikenal sama brand itu, tapi emang dia tipikal yang suka gitu sama cerita. Suka sama cerita. Boleh nggak sih bawa satu case yang mungkin kalian pernah kerjain? Kayak I'm proud with this project gitu. Sebenarnya bukan Spill kerjain ya, tapi mungkin dari POV gue sebagai market ya. Oh ya boleh. Monggo loh. Karena ada loh di setiap kali ada satu buah brand ini secara spesifik dia ngeluarin varian baru, ya gue jatuh cinta aja berkali-kali. Boleh sebut aja mereknya, nggak apa-apa. Oh boleh ya? It's okay. Aduh lagi tidak bawa lagi. Oh lagi tidak bawa. Gimana? Apa yang bikin kamu jatuh hati kak? Ada satu brand parfum yang mungkin buat sebagian orang menarik, buat sebagian lagi biasa aja. Namanya Humans. Kalau misalnya ditulis HMNS. Aku punya satu, ada tiga. Ada tiga. Nah aku tuh kayaknya hampir semua variannya ada di rumah. Kamu secinta itu sama brandnya? Secinta itu sama story-nya. Oh, Story ada dua hal berbeda nih. Dilekatkan sama brand. Brand dan story. Ya sebenarnya itu saling berkaitan ya, Okay. antara brand sama story gitu. Tapi yang ngebuat aku akhirnya masuk buat suka sama si Humans dari story yang secara terus-menerus ditanamkan gitu. Entah ke produknya atau ditanamkan ke brandnya. Misalnya ketika ditanamkan ke produk yang terakhir deh, ketika dia ngeluarin Ion, Essence of the Night. Wah itu ceritanya menarik banget. Gimana tentang seorang laki-laki ketemu sama titisan Dewi kayak gitu. Hingga akhirnya si Dewinya berubah jadi bunga. Yang bunganya itu cuma bisa mekar setahun sekali. Oh wow. Kamu beli itu karena ceritanya? Iya. Kamu pakai nggak tapi produknya? Enggak pakai. Gue tipikal yang beli karena suka, terus mungkin jarang dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kayak ini ada loh manifestasi dari cerita itu gue pegang di sini. Itu Gua beli cerita lu. Iya. Gue langsung haus dengernya kak. Jadi gue adalah tipikal orang yang sangat cocok untuk dijualin apapun. Oh my god. Karena gue sesuka itu sama brand. Yang Sesuka itu bisa sama cerita. Sebuah brand, ceritain iya. fairy tale. Betul. Nggak harus fairy tale, bahkan kayak kisah nyata aja tentang satu buah produk itu gue bisa jatuh cinta sama produk itu. Kasih tahu case yang ini kok, yang terakhir. Case lainnya? Iya case lainnya, selain produk yang sangat fairy tale itu. Oke. Ada case lainnya itu tas yang waktu itu gue bawa. Yang waktu kita berjumpa itu, ya, yang kamu bangga banget memamerkan betul. itu. Bahkan gue sampai sebangga itu. Iya, kemarin. Padahal kamu tuh jadi bukan brand orang ambassador. dalam, Kamu bukan brand ambassador, dibayar juga enggak. Bahkan gue malah menawarkan, lo mau nggak gue promosin gratis di Twitter? Sampai Tanpa harus segitunya. red card ya. Tanpa harus nyerahin red card. Coba kak ceritain kenapa kamu suka sama. Karena gue suka sama passionnya mereka gitu. Oh wow. Mereka ceritain bahwa
kami itu selama ini selalu bingung tas seperti apa yang sebenarnya kami butuhkan. Hingga akhirnya setelah melakukan riset segala macam, ternyata yang dibutuhkan adalah tas yang sturdy, yang kaku, yang dia ketika ditaruh udah kita ngerasa aman dia ditinggal gitu aja, dan kita nggak perlu repot untuk rapihin barang-barang yang ada di dalamnya. Makanya kami nggak buat itu. Gue kayak wow, kelihatan gitu passionnya, matanya tuh berbinar ketika dia ceritain. Bahkan sekarang nular ke gue ketika gue lagi nyeritain. Dan sekarang kayak nular, gue beli dia. Oke, beli ya, gitu. Terus gitu ada ya? lagi, ada lagi kayak Ozati namanya. Ozati. Yang nanti insya Allah gue bantu juga bikinin story-nya. Oh nice, gimana tuh? Dia juga sebenarnya setiap produk tehnya itu tuh ada cerita di baliknya. Tapi sayangnya belum tergambarkan dengan baik saat ini. Misal ada salah satu produknya dia namanya Scarlett. Produk tehnya Produk dia? tehnya. Dinamakan Scarlett karena ketika diseduh warnanya kemerahan juga. Nah cuma secara spesifik dia tuh nulis Scarlett ini adalah teh yang cocok lo nikmati di Sabtu pagi dan memberikan lo energi untuk beraktivitas. Di Sabtu pagi? Di Sabtu pagi. Oke. Wow. Aku akan meminum itu di Minggu sore. Di Minggu sore? Apakah kita tetap sama? Wah, tipikal rebel ya? Iya, nggak mau sama. Gitu. Jadi gue tuh secinta itu. Dan ketika gue udah jatuh cinta sama satu buah brand karena ceritanya, gue rela untuk ngomongin itu ke berbagai macam orang. Gue rela untuk ngebeliin produk itu buat orang lain. Iya, karena gue sesuka itu sama brandnya, sama ceritanya. Kamu brand ambassadornya bukan sih ini? Bukan. Dapat kontrak juga belum. Guys. Lirik guys gitu. Berarti kalau diminum, jadi spesifik dia itu bisa memvisualisasikan kapan waktu yang tepat untuk diseduh, gitu ya. Perasaan yang akan ditampilkan ataupun dirasakan gitu. Benar. Ya saat menyeduh gitu. Benar. That's really nice. Itu brand lokal ya Kak? Brand lokal dari Bandung. Itu adalah teh terbaik yang pernah gue rasain sampai saat ini. Habis ini nanti mungkin kita bisa brand collaboration ya. Boleh, guys, di Kode Marketing gitu. Untuk membedah perasaan-perasaan yang ditimbulkan dari menyeduh teh tersebut. Membedah perasaan itu menarik banget sih. Premis. Berarti ada kata-kata tadi storytelling itu kan memberikan roh ya. Iya, kepada brandnya ataupun kepada produknya gitu. Dan ngasih roh itu kan satu hal yang enggak ujuk-ujuk bisa langsung tiba-tiba hadir gitu kan. Iya. Butuh proses ya. Part yang paling painful dalam storytelling untuk bisnis itu apa sih Kak? Ini agak sedikit heavy content? Bukan heavy content sebenarnya. Tapi mungkin nggak ada tinjauan saintifik. Nggak apa-apa Kak, berdasarkan experience dan pengalaman kalian aja. Gue tuh tipikal yang harus terus nyobain eksperimentasi ke brand itu sampai akhirnya gue nemuin ini kayaknya soulnya deh. Ouch, ada kata-kata soul di situ. Iya. Nah, proses ouch, ini soulnya tuh apa yang harus dilakuin untuk nemuin ouch soulnya nih gitu? Banyak hal. Salah satunya misal kayak gue ngerasain experience terlibat langsung sama brandnya. Gue ngeliat proses produksinya. Gue dengerin cerita dari founders ya berkali-kali. Terus juga nyobain produknya juga dan lain sebagainya, sampai akhirnya termanifestasi juga, oh ini yang dimaksud gitu. Tapi itu pun juga perlu lewat eksperimentasi konten juga. Bahkan dari salah satu brand yang gue handle sekarang, kami itu alhamdulillahnya diberikan keleluasaan ya, silakan ya eksperimen selama 3-6 bulan sampai akhirnya ketemu mana yang cocok buat brand ini. Oh, dan sampai trialnya A, B, C, D, E gitu ya berarti ya untuk storytelling. Betul. Sampai gimana caranya nentuin, oh ini storytelling terbaik nih untuk produknya setelah trial A, B, C, D, E itu tadi? Nah itu dia, ini sangat subjektif masalahnya. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi ketika akhirnya gue dan tim ngerasa, kayaknya ini deh, lu ngerasain juga nggak gitu? Jadi kayak ada percikannya gitu, oh ini nih. Kayak jatuh cinta ya, kayak dia orangnya gitu. Betul. Oke. Bener, gitu. persis kayak gitu. Oh, coba didefinisikan ulang gimana untuk bisa dapet, kayak gini deh, kayaknya story yang menarik tuh ini nih gitu. Apa ya? Iya gitu sih. Berarti butuh validasi dong dari beberapa orang. Butuh validasi dari beberapa orang, termasuk dari foundernya. Ini yang gue maksud misalnya kayak. Oh, berarti itu ya? Approval dari brand owner aja? Itu dan dari timnya. Karena kalau misalnya dari brand owner dibilang, ini yang gue maksud selama ini, tapi dari kami, kayaknya bukan deh, belum deh mas. Ya, dari kami berani untuk quote-unquote mendebat itu.
butuh seluruh orang ada di sana tuh sama-sama setuju ya, jadi suaranya bulat ini. Iya, walaupun gitu. itu secara profesional bisnis mungkin agak aneh ya. Padahal kan sebenarnya approval dari owner udah cukup gitu kan. Tugas kita mah kerja aja, tapi enggak. Masalahnya gue sama tim tuh di Hira, ya beneran harus sampai ngerasain sense of belonging itu. Baru akhirnya, oh iya ini gitu. Harus jatuh cinta sama-sama Iya, yang dikerjain. betul. Gitu ya. Dan gue juga selektif buat milih brandnya jadinya. Oh, nggak sembarangan gitu ya. Karena kalau misalnya gue khawatir ada kepalsuan ketika gue nge-create cerita buat dia dan lain sebagainya. Gue harus benar-benar suka juga nih sama produknya. Minimal suka sama produknya dulu deh. Kalau suka sama produknya udah oke, abis itu cocok nggak sama foundernya? Oh, Ketika sama foundernya ngerasa cocok, gue bisa ngerasain sparks-nya. Oke, kita lanjut kolaborasi. Banyak banget istilah-istilah baru yang bikin kita harus belajar lagi soal storytelling. Ada soul, jiwa ya, ada sparks gitu. Karena yang istilah-istilah ini tuh biasa aku dengerin di romansa, novel-novel romansa, sama drama-drama cinta, Kak. Jadi ada nggak sih kedekatan dan relevansi dalam bercerita dengan merasakan jatuh cinta dan lain-lainnya itu sih, Kak? Kalau sama jatuh cinta mungkin ada kemiripan, mungkin. Tapi lebih ke apa ya bisa dibilang ya? Nah, gue bingung menyusun kata-katanya jadinya. Storyteller guys, jadi mikir dulu. Gue harus tidak proper ya yang keluar. Jadi begitu. Ya intinya mungkin ada kemiripan. Kalau misalnya dikaitkannya sama romansa, tapi mostly storytelling itu lebih ke masalah relevansi ke manusia itu sendiri sih. Gimana si brand ini akhirnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang memang menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Ada interaksi di situ ya. Berarti ya, kalau ada bisa jadi interaksi, bisa jadi juga menjadi bagian dari misi yang lagi dikerjakan oleh si audiens tadi. Contohnya kayak ada di buku Building a Story Brand, itu kayaknya udah cukup terkenal lah bukunya. Dia tuh bilang kalau brand itu harusnya bukan menjadi solusi dari satu buah masalah aja, tapi harusnya bisa jadi teman perjalanan seseorang untuk meraih sesuatu. Wow. Gitu. Intinya setiap target audiens kita, dia itu kan pasti punya tujuan, dan pada saat dia ingin mencapai tujuan itu pasti ada hambatan. Nah, tugas kita sebagai brand adalah menjadi guide-nya, untuk bisa ngebantuin orang tadi nyelesain hambatannya dia dan mencapai tujuannya. Lewat apa? Salah satunya lewat produk kita. Apakah mesti lewat produk kita aja? Belum tentu. Justru dari sisi kita harus tahu apalagi yang kira-kira bisa ngebantuin dia, dan kita harus cukup legowo untuk ngasih tahu jalan lainnya itu. Jadi kita emang cuma menjadi salah satu bagian. Tapi kalau bisa jadi yang utama, kalau support bisa. System ya. Jadi support system. Really nice. Berarti ada ya, memang nggak cuma jual cerita doang gitu. Emang seingin itu menjadi part of their lives. Iya. Jadi emang beneran solutif juga sebenarnya si brandnya itu. Contohnya deh misalnya parfum. Parfum kan kalau misalnya dilihat secara sederhana, yaitu ngebantu kita jadi wangi. Selesai. Tapi kalau misalnya ditilik lagi, apa sih tujuan orang pengen wangi? Jangan-jangan dia tuh pengen menenangkan diri agar bisa mencapai hari yang menegangkan pada saat itu. Dia pengen wawancara, dia pengen ketemu calon istrinya, segala macamnya kayak gitu. Dan parfum ini ada untuk bisa ngebuat dia jadi lebih percaya diri lagi buat wawancaranya, jadi lebih pede lagi untuk melamar pujaan hatinya pada saat itu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan mungkin akan lebih masuk untuk sebagian orang. Gitu. Yes. Kemakan banget kan gue jadi sama ceritanya. Tinggal beli parfumnya. Iya, tinggal dibeli parfumnya. Jadi sebelum dia dilabel sama orang lain, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan label dirinya sendiri. I will judge myself. Iya, I judge myself. Udah cukup, nggak usah dijudge lagi.